أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita yang akan datang, wal fi'lu darbani. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu darbani. Dan fi'il itu terbagi dua. Mabaniyun, yang pertama adalah mabani. Berarti apa i'rab mabaniyun di situ? Apa i'rab mabaniyun? Badal ba'di minal kulli. Ya, mana mubdal minhunya? Darbani. Ya, darbani di situ hukumnya apa? Marfu'. Kenapa dirafa'kan dia? Kenapa dia dirafa'kan situ? Kenapa dia marfu'? Karena menjadi khabar mubtada. Apa tanda rafa'nya? Alif. Kenapa tanda rafa'nya alif? Karena dia adalah tasniyah. Jadi karena darbani dirafa'kan, maka mabaniyun pun dirafa'kan. Ya. Mabaniyun yang pertama adalah mabani wa huwal aslu, dan dianya adalah asal. Jadi ini berlawanan dengan isim. Kalau sebelumnya isim itu asalnya adalah mu'rab, cabangnya adalah mabani. Kalau fi'il kebalikannya, asalnya adalah mabani wa mu'rabun wa huwal far'u, dan yang kedua adalah mu'rab dan dianya adalah cabang. Ini menunjukkan bahwasannya pada fi'il itu lebih banyak yang mabani daripada yang mu'rab. Ya, fi'il itu lebih banyak yang mabani daripada yang mu'rab. Kalau isim lebih banyak yang mu'rab daripada yang mabani. Wal mabaniyu naw'ani, dan fi'il yang mabani itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, al-fi'lul madhi, adalah fi'il madhi. Jadi fi'il itu kan ada tiga: fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Nah, fi'il madhi ini masuk dalam kategori fi'il yang mabani.
Apa yang dimaksud dengan mabani itu sudah kita bahas sebelumnya, yang tidak berubah-ubah baris akhirnya. Jadi fi'il madi itu tidak berubah-ubah baris akhirnya. Jadi dia mabani. Wa bina'uhu 'alal fathi. Bina fi'ilnya, bina fi'il madi itu dibina atas fathah. Jadi makanya fi'il madi itu selalu fathah. Ya, kataba, jalasa, nama, ya, akrama, karrama, qa'ada, inkasara, ijtama'a, tajamma'a, istaghfara, dan seterusnya. Semuanya itu dia berbaris fathah. Sampai yang bina majhul pun begitu juga, ya. Kataba berubah menjadi kutiba, ya. Tetap dia mabaniyun 'alal fathi. Illa idza tasala bihi wawul jama'ati fayudammu. Kecuali apabila bersambung dengannya, dengan fi'il madhi itu wawul jama'ati. Apa i'rab wawu? Apa i'rabnya? Fa'il, ya, fa'il dari ittasala, ya. Bersambung dengannya fi'il madhi itu apa yang bersambung? Wawul jama'ati, oleh waw jamaah. Jadi wawu di situ fa'il, yang fa'il dari ittasala, fa'il wa huwa mudhaf, al jama'ati mudhafun ilaih. Jadi kalau fi'il madhi bersambung dengan waw jamaah, fayudhammu, maka didommahkan dia. Nahwu contohnya darabu, asalnya tadi daraba, ya, baris fathah. Nah, ketika bersambung dengan waw jamaah, maka dia berubah menjadi darabu. Apa yang berubah di situ? Baris huruf ba. Awalnya baris huruf ba, baris apa? Fathah, daraba, gitu kan. Pada contoh darabu, huruf ba-nya baris apa? Dhammah. Kenapa dia berbaris dhammah? Karena bersambung dengan waw jamaah. Ya, waw jamaah itu waw yang menunjukkan banyak laki-laki. Jadi biasanya diartikan mereka. Ya, mereka. Jadi kalau darabu, mereka sekumpulan laki-laki memukul. Katabu, mereka laki-laki telah menulis. Itu artinya. Kalau sudah pakai waw jamaah berarti sudah ramai. Ya ayyuhalladzina amanu, amanu. Nah, itu artinya apa? Mereka yang beriman, mereka yang telah beriman. Itu artinya amanu, mereka yang telah beriman. Jadi mudah saja, setiap fi'il madhi bersambung dengan waw jamaah langsung dhammahkan saja. Ya. Misal jalasa menjadi jalasu, ya. Qara'a qara'u, ya. Nazzafa nazzafu, ya. Istahamma istahammu, nama namu, dan seterusnya. Awit tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun, atau bersambung dengannya, dengan fi'il madhi itu dhamiru, ya, kita baca dhamiru lagi, ya. Kita baca dhammah di situ. Kenapa? Karena menjadi
fa'il dari ittasala, atau bersambung dengannya oleh dhamir rafa mutaharrikun yang berharakah. Jadi mutaharrikun itu i'rabnya menjadi na'at. Na'at dari mana? Mana man'udnya? Dhamiru, ya. Jadi bukan dhamiru raf'in mutaharrikin, bukan. Jadi yang berharokat itu bukan rafa, yang berharokat itu adalah dhamir. Jadi yang punya sifat mutaharrik itu adalah dhamir. Dhamir di situ marfu', dhamiru. Maka na'atnya juga harus marfu'. Makanya kita baca mutaharrikun, ya. Dhamiru raf'in mutaharrikun. Jadi kalau bersambung fi'il madhi itu dengan dhamir rafa' mutaharrik, fayusakkanu, maka disukunkan ia. Nahwu contohnya darabtu wa darabna. Nah, ini contoh saja sebahagian. Banyak lagi kalau dhamir rafa' mutaharrik itu. Darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna. Itu semuanya adalah dhamir rafa' mutaharrik. Jadi tengok mana perubahannya. Yang awalnya ba pada kata daraba itu berbaris fathah, ketika bersambung dengan waw jamaah berubah menjadi dhammah, darabu. Ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik berubah menjadi sukun, darab, darabtu, darabna, begitu. Ya. Wathani, dan yang kedua fi'lul amri. Yang kedua adalah fi'il amar. Ini masih bahagian dari fi'il yang mabani. Wa bina'uhu 'ala sukuni, dan binanya atas sukun. Ini kalau fi'il amar asalnya dia dibina atas sukun. Kalau fi'il madi tadi binanya asalnya atas fathah. Jadi makanya kalau fi'il amar itu selalu disukunkan akhirnya. Ijlis, uskut, unzur, isma, ya, semuanya pakai mabaniun ala sukun, dibina atas sukun. Karena memang asal dari fi'il amar itu mabaniun ala sukun, dibina atas sukun. Nahwu contohnya idrib, wadribna. Contohnya idrib dan idribna. Nah, itu dia bersambung dengan nun niswah. Nah yang pendek itu, nah tidak pakai alif, itu nun niswah namanya. Nun yang menunjukkan banyak perempuan. Kalau waw jamaah tadi, nun yang menunjukkan banyak laki-laki, mudzakkar. Kalau idribna itu yang menunjukkan banyak perempuan. Illa idza tasala bihi dhamiru tathniyatin, kecuali apabila bersambung dengannya fi'il amar itu dhamiru tathniyatin, oleh dhamir tathniyah. Dhamir tathniyah adalah alif, ya, alif. Kalau ada alif atau dhamir tathniyah berarti pelakunya adalah dua orang. Ya. Contohnya ijlis, kita menyuruh satu orang duduk. Kalau kita mau nyuruh dua orang duduk, tambah alif, ijlis berubah menjadi ijlisa, ya. Maka alif yang ada di situ namanya dhamir tathniyah, ya, atau alifut tathniyah boleh, ya. Iqra menjadi iqra'a, isma menjadi isma'a, uktub menjadi uktuba, gitu, ya. Au dhamiru jam'in, nah tengok, au dhamiru jam'in mudzakkarin atau mudzakkarun, mudzakkarin atau mudzakkarun.
dhamir jamak yang mudzakkar. Berarti mudzakkar itu i'rabnya na'at. Na'at itu mengikut kepada man'ud. Mana man'udnya? Man'udnya mana? Dhamiru. Dhamiru hukumnya apa? Marfu', dhamiru. Maka na'atnya pun harus kita marfu'kan menjadi mudzakkarun. Ya. Au dhamiru jam'in mudzakkarun, atau dhamir jamak mudzakkar. Ya. Apa dhamir jamak mudzakkar? Sama waw jamaah itu juga ya. Jadi kalau mau kita suruh ramai banyak orang, uskut satu orang. Rupanya yang ribut ini banyak. Mau kita bilang mereka diam, diam semuanya. Uskutu, gitu. Tambah waw jamaah. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati, atau dhamir muannatsah mukhatabah. Dhamir muannatsah mukhatabah itu dhamir yang menunjukkan satu orang perempuan, ya, mukhatabah. Ini yang biasa kalau di perempuan kan, menyuruh satu orang perempuan duduk, kita bilang ijlisi, ya, tambah ya. Ya, sering gue bilang tambah ya. Uskuti, uktubi, iqra'i, dan seterusnya. Ya yang ada di situ itu disebut dengan ya muannatsatil mukhatabah. Bahwasanya lawan bicara kita adalah satu orang perempuan. Fa'ala hadfin nuni, maka atas membuang nun. Jadi binanya mabaniun ala hadfin nun. Asalnya fi'il amar itu mabaniun ala sukun. Tapi kalau dia bersambung dengan dhamir tasniyah atau bersambung dengan dhamir jamak mudzakkar atau waw jamaah namanya, atau dhamir muannatsah al-mukhatabah, maka fi'il amar itu berubah menjadi mabaniun ala hadfin nun, dibina atas membuang huruf nun. Karena pada asalnya di situ ada nunnya, itribani, itribuna, ada nunnya, itribina. Karena asal dari fi'il amar itu sebenarnya diambil dari fi'il mudhari', diambil dari fi'il mudhari'. Wa illa al-mu'talla, dan kecuali al-mu'talla, fi'il yang mu'tal, fa'ala hadfi harfil illati, maka dibina atas membuang huruf illat. Nahwu ikhsha, waghzu, waghmi. Ini ikhsha, hamzah wasalnya baris kasrah karena ain fi'ilnya baris fathah. Waghzu itu kalau kita buang wawnya, hamzah wasalnya baris apa? Dhammah. Ughzu, ya, ughzu. Warmi, kalau kita buang wawnya berarti hamzah wasalnya baris kasrah, irmi. Nah, ini juga fi'il amar. Fi'il amar tapi mabaniun ala hadfi harfi illah, dibina atas membuang huruf illat. Kenapa dibuang huruf illatnya? Ya, itulah sebagai tanda mabaninya. Asalnya dia ada huruf illat, alif, waw, ya. Ikhsha ada alifnya, ughzu ada wawnya, irmi ada ya-nya. Ya. Jadi ketika dia menjadi fi'il amar, ini disebut dengan fi'il mu'tal. Mu'tal itu artinya adalah fi'il yang mempunyai huruf illat. Tapi di sini mu'talnya itu fokus kepada huruf illat yang ada di akhir. Ya, atau disebut nanti dengan mu'tal lam. Ya, apa namanya? Mu'tal lam, ya. Fi'il yang huruf illatnya pada lam fi'il.
Jadi kalau ada fi'il yang huruf illatnya pada dalam fi'il, ketika dia menjadi fi'il amar, maka buang huruf illatnya. Buang huruf illatnya. Itulah yang menjadi tanda binanya. Disebut dengan mabaniyun ala harfi illah. Oke, jadi kesimpulan untuk yang mabani itu pertama dia dibina dengan harakat. Kalau dibina dengan harakat berarti ada 4. Mabaniyun ala sukun, mabaniyun ala al-fathi, mabaniyun ala al-kasri, mabaniyun ala dhammi. Itu kalau bina. Ya, binanya begitu. Mabaniyun ala sukun itu asal. Ya. Kan begitu. Kalau yang bina itu asalnya adalah mabaniyun ala sukun. Baru nanti ada mabaniyun alal fathi. Baru ada mabaniyun ala dhammi. Baru ada mabaniyun ala sukun. Itu bina kalau dia harakat. Nanti ada pula bina itu yang tidak harakat. Satu disebut dengan mabaniyun ala hadfin nun, dibina atas membuang huruf nun. Yang ketiga mabaniyun ala harfi illah, dibina atas membuang huruf illah. Begitu. Kemudian kalau untuk fi'il, khusus untuk fi'il madhi asalnya mabaniyun alal fathi. Fi'il amar asalnya mabaniyun ala sukun. Wal mu'rabu minal af'ali, dan yang mu'raf dari fi'il itu al-mudhari'u, adalah fi'il mudhari'. Ini pembahagian yang terakhir. Kan fi'il itu ada 3 tadi. Fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari'. Dari yang 3 ini 2 yang mabani, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. 1 mu'raf, yaitu fi'il mudhari'. Bisyarti, dengan syarat fi'il mudhari' ini menjadi mu'raf dengan syarat alla yattasila bihi nunul inathi, dengan syarat bahwa tidak bersambung dengannya, dengan fi'il mudhari' itu. Jadi alla yattasila. Yattasila itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Dari mana tahu fi'il mudhari'? Ada huruf mudhara'ah. Oke, fi'il mudhari' itu asalnya dia dirafa'kan, seharusnya yattasilu. Kenapa dia di sini dinasabkan? Kenapa? Karena ada an, ya, an la yattasila. Mana fa'il dari yattasila fi'il mudhari' itu? Mana fa'ilnya? Nunu, ya, alla yattasila bihi nunul inathi, bahwa tidak bersambung dengan fi'il mudhari' itu oleh nun inath. Nun inath, nun niswa ini sama. Artinya nun yang menunjukkan banyak orang perempuan, pelakunya banyak orang perempuan. Jadi fi'il mudhari' itu mu'rab selama dia tidak bersambung dengan nun inath atau nun niswa. Berarti kalau dia bersambung dengan nun niswa, maka dia berubah menjadi mabani. Mabaninya mabani apa? Fi'il mudhari' kalau bersambung dengan nun niswa, dia berubah menjadi mabani. Mabani apa? Mabaniyun ala sukun. Contohnya yajlisna, ya, yajlisna, yaqra'na, yaktubna. Ya, itu mabniun ala sukun. Nah, yang ada di situ itu disebut dengan nunul inath. Wala nunut taukidil mubashira tuti mubashira. Tu atau ti? Tu, ya, itu na'at dari kata nunu, ya, na'at dari kata nunu. Dan tidak pula bersambung dengan fi'il mudhari' itu oleh nun taukid mubasyirah, ya.
Maksud nun taukid mubasyirah itu nun taukid yang langsung. Arti mubasyirah langsung. Langsung itu maksudnya dia langsung bersambung. Ya. Atau nanti bahasa lainnya kita sebut dengan nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah. Kalau nun taukid khafifah itu nanti dia berbaris sukun, nun taukid tsaqilah dia bertasydid. Nah, apabila fi'il mudhari ini bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari itu nanti dia mabaniyun ala fathi. Ya, fi'il mudhari apabila bersambung dengan nun taukid, maka dia mabaniyun ala fathi. Jadi contohnya yaktubu menjadi yaktuban atau yaktubanna. Yasma'u menjadi yasma'an atau yasma'anna. Yajlisu menjadi yajlisan atau yajlisanna. Nun yang berbaris sukun pada yajlisan itu disebut nun taukid khafifah. Nun yang tasydid pada contoh yajlisanna itu disebut dengan nun taukid tsaqilah. Jadi fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid itu dia mabaniyun 'alal fathi. Nahwu contoh. Ini contoh fi'il mudhari yang mu'rab ya. Yadribu wa yakhsha. Contohnya adalah yadribu dan yakhsha. Yadribu di situ tidak ada bersambung dengan nun inas, tidak ada bersambung dengan nun taukid ya. Jadi dia mu'rab. Jadi bisa yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib. Fa in ittasalat bihi nunul inasi bunya ma'aha 'ala sukuni. Maka apabila bersambung dengannya fa in ittasalat, maka apabila bersambung dengannya atau jika bersambung dengannya dengan fi'il mudhari tadi nunul inasi, oleh nun inas, nun yang menunjukkan banyak perempuan tadi, bunya ma'aha dibina bersamanya 'ala sukuni, atas sukun. Jadi fi'il mudhari'nya dibina atas sukun apabila bersambung dengan nun inas. Contoh nahwu wal walidatu yurdi'na ya. Dan walidat ibu-ibu, emak-emak, yurdi'na mereka menyusui. Ya, mereka. Dari mana kata mereka di situ? Nun inas yang ada di ujung. Nah, itu tuh nun inas. Tengok huruf terakhir dari fi'il mudhari. Mana huruf terakhir fi'il mudhari? Huruf ain. Barisnya baris apa dia? Sukun. Mabaniun ala sukun. Kenapa dia mabaniun ala sukun? Karena bersambung dengan nun inas. Asalnya yurdi'u. Ya, arba'a yurdi'u. Asalnya begitu, yurdi'u. Tapi karena bersambung dengan nun inas, dia mabaniun ala sukun. Fa in ittasalat bihi nunut taukidil mubashiratu bunya 'alal fathi. Maka jika bersambung dengannya dengan fi'il mudhari itu nun taukid mubashirah, nun taukid yang langsung yaitu nun taukid khafifah atau tsaqilah, bunya 'alal fathi, dibina ia atas fathah. Nahwu la yusjananna, la yusjananna. Mana nun taukidnya? Mana nun taukidnya? Nun yang bertasydid, yang di ujung. Kan ada dua nun di situ kan? Nun yang bertasydid di ujung itu yang disebut dengan nun taukid. Nun taukidnya khafifah atau tsaqilah? Tsaqilah. Jadi fi'il mudhari'nya yusjanu. Ya, fi'il mudhari'nya yusjanu. Ketika bersambung dengan nun taukid tsaqilah, maka dia mabniun 'alal fathi, yusjananna. Wala yakunan,
Begitu juga layakunan. Nah, ini penulisannya sedikit berubah. Kalau layakunan dalam Al-Quran ditulis dia menjadi alif. Layakunan begini. Ini alif ini asalnya adalah nun taukid khafifah. Jadi asalnya adalah layakunan. Layakunan ini ya, nunnya ini sukun. Ini disebut nun taukid khafifah. Cuman di sini dia ditulis tanwin. Tanwinnya tanwin fathah karena ini untuk jadi apa sama kita, tanda sama kita pemula yang tidak mahir bahasa Arab itu, supaya kalau baca waqaf mana tahu terpotong nafas ketika membaca Al-Quran, kita membacanya menukar nun taukid khafifah itu menjadi alif. Karena kaedahnya begitu. Kalau waqaf pada nun taukid khafifah, maka tukarlah nun taukid khafifah itu menjadi alif. Itu kaedahnya seperti itu. Nah, jadi kalau sekiranya tertulisnya layakunan nun taukid khafifah begini, sekiranya terputus napas seseorang membaca Al-Quran itu, maka dia akan tetap membaca nunnya. Dia akan baca layakunan gitu. Karena nggak tahu kaedahnya. Makanya di mushaf kita ditukar langsung nun taukid khafifah itu berubah menjadi tanwin fathah. Jadi jangan nanti dibilang walayakunan itu adalah isim. Loh, kenapa isim? Kan ada tanwin. Salah. Tanwinnya di situ bukan tanwin tanda isim ya, tapi itu dia sebenarnya adalah tanda nun taukid khafifah. Wa innama u'ribal mudhari'u li musyabahatihi lilismi. Itu bacanya ya. Lilismi. Dan hanyalah di i'rab atau mu'rab mudhari' itu, fi'il mudhari' itu li musyabahatihi karena samanya atau serupanya lilismi kepada isim. Jadi hampir sama dia. Makanya fi'il mudhari' itu masuk dalam kategori yang mu'rab. Ya, karena dia musyabahah serupa. Ya, serupa. Menyerupai isim. Terakhir, wa ammal hurufu famabaniyatun kulluha. Dan adapun huruf maka semuanya mabani. Jadi semua huruf mabani. Semua huruf mabani. Ya, tengoklah baris akhirnya. Apa baris akhirnya? Misalnya lam. Apa binanya? Mabaniun alas sukun. Ya, tengoklah baris akhirnya, maka itulah binanya. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk babul i'rab. Insyaallah kita akan lanjut besok pagi babu ma'rifati alamatil i'rab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.